Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebuah kisah mayat hidup. Saya Tetar Kahuripan membacakannya, dan ini kisah selengkapnya. Kisah ini merupakan sebuah kejadian nyata yang terjadi di tahun 2017 silam. Jadi pada malam itu, tepatnya tanggal 22 Mei 2017, aku dan putra kami yang baru berusia 1,5 tahun ditinggal sendiri oleh suamiku di perumahan guru yang lumayan jauh dari rumah-rumah lainnya. Adapun alasan suamiku meninggalkan kami itu karena ia sedang mengikuti pelatihan kurikulum di kota kecamatan yang berjarak sekitar 40 km lebih. Sebenarnya ia berjanji akan pulang sore itu juga, soalnya pelatihan itu hanya dari jam 7 sampai jam 14 saja. Tapi karena hujan deras yang tak mau berhenti, maka suamiku akhirnya terjebak banjir dan tak bisa sampai di rumah dengan cepat. Satu-satunya cara agar bisa pulang adalah dengan mencari jalur alternatif lain. Menit-menit pertama memang tak ada apapun yang perlu aku risaukan, karena biarpun suasana cukup sepi dan baru kali ini kami tinggal sendiri, namun aku masih bisa tenang dan mengajak putra kami bermain serta menonton TV. Bahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami berdua masih asik melihat acara film di Trans TV. Kegiatan ini berlangsung tenang sampai munculnya gangguan berupa suara lolongan anjing yang sangat menyeramkan. Sontak saja hal itu membuat aku menjadi was-was dan agak ketakutan juga. Ya, sebenarnya hal ini bagi sebagian orang bisa saja dinilai lebay karena selain masih jauh. Tapi bagaimana jika hal itu terjadi di daerah yang masih sangat percaya bila suara lolongan anjing seperti ini adalah pertanda kehadiran makhluk dari alam lain? Dan bagaimana juga jika suara lolongan itu semakin lama semakin dekat? Bukankah itu cukup membuat kita menjadi paranoid juga kan? Ya, setidaknya itulah yang aku alami sekarang. Rasa takut memang mulai tak dapat aku sembunyikan lagi, sebab bagiku suara lolongan anjing benar-benar tak biasa dan menyeramkan. Mending masuk kamar aja gumamku pelan seraya beranjak membawa putra kami dari ruang tonton. Dalam kamar ukuran 3x3 ini rasanya sungguh mendebarkan. Itu terjadi karena putra kami tiba-tiba rewel, udara mendadak pengap, dan suara lolongan anjing sekarang sudah hilir mudik di halaman. Tapi itu masih belum seberapa bila dibandingkan dengan suara seperti dengkuran manusia yang tiba-tiba muncul di samping jendela kamar. Sontak hal itu membuat aku jadi semakin menajamkan pendengaran. Benar-benar mencurigakan jika jam segini ada suara seperti itu. Jangan-jangan ada maling nih, gumamku lagi seraya mencoba bangkit dan meraih apa saja yang memungkinkan untuk dijadikan senjata. Tapi sebelum melakukan hal yang lebih jauh, aku tetap mencoba berasumsi jika suara itu hanyalah karena salah dengar saja. Jadi langkah awal yang aku ambil adalah meraih HP dan mencoba menghubungi suamiku. Namun sebelum sempat melakukan panggilan HP-ku, malah lebih dulu berdering yang di layarnya segera tertera tulisan pesan singkat. Pesan tersebut langsung aku buka dan isinya benar-benar membuatku gugup. Ya, aku ingat bila isi pesan itu adalah sebagai berikut. Selamat malam, Mama Sil, Papanya Sil,
sudah pulang belum? Kalau belum, kamu hati-hati ya. Soalnya di ujung desa kita sekarang ada yang meninggal dunia dan sekarang mayatnya tiba-tiba hilang dari rumah duka. Selesai membaca pesan barusan, yang dimana pengirimnya adalah sahabatku sendiri, dengan tangan gemetar aku segera menaruh HP di atas bantal. Untuk sesaat perasaanku jadi bercampur aduk antara rasa tak percaya, ragu, panik, dan takut. Niat awal untuk menelepon suamiku jadi terlupakan karena saking shocknya. Beruntung keterpakuanku itu segera berakhir saat putra kami tiba-tiba menangis dengan cukup keras. Tanpa banyak kata lagi, aku segera memeriksa keadaannya. Ya, siapa tahu dia menangis itu karena digigit nyamuk atau apa. Namun, walau sudah sedetail mungkin, aku tetap tak menemukan apapun yang sekira bisa membuatnya menangis sekeras itu. Bahkan meski sudah aku susui pun, ia tetap menangis saja. Taruhan ini membuat diriku menjadi serba salah, karena meski ini adalah anak pertama, namun aku tidak tergolong ibu-ibu yang tidak peka terhadap anaknya. Jadi jangan kira dengan tak bisa berbuat apa-apa seperti sekarang ini adalah karena aku tidak bisa mengurus anak. Aku sudah melakukan apapun untuk meredakan tangisnya, hanya saja ia tak mau berhenti menangis. Sebab tangisannya ini seperti sedang ketakutan terhadap sesuatu yang tak biasa. Jangan-jangan, desisku pelan, sembari melirik ke arah jendela yang dimana suara dengkuran tadi masih terus terdengar di luar sana. Wah, cepat pulang, seruku akhirnya. Ketika beberapa menit kemudian sambungan telepon kami berhasil terhubung. Bapak masih di jalan nih, Bapak muter jalan, lewat jalan pintas, jadi mungkin baru sampai tengah malam nanti. Buset, tapi di sini ada sesuatu, Pak, seruku memberitahu. Sesuatu apa? Entahlah, tapi suaranya terus-terusan terdengar di sekeliling rumah. Mama, coba tenang ya, jangan panik. Terus saja berdoa dan jangan keluar dari dalam kamar, oke? Sahut suamiku dengan suara bergetar. Nampaknya ia tahu betul jika saat itu aku benar-benar ketakutan. Iya, tapi Papa usahakan cepat pulang ya. Mama takut banget nih, ucapku kemudian. Lalu terpaksa mengakhiri sambungan telepon karena sinyal HP suamiku mulai hilang. Beberapa menit setelah itu suasana masih belum terkendali. Putra kami masih menangis ketakutan, sementara suara mirip dengkuran tadi terus-menerus terdengar mengelilingi rumah. Bahkan tak hanya itu saja, kini aku pun mulai mencium adanya aroma bunga kenanga bersambung.